Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu kepala sekolah yang saya hormati dan yang saya cintai, Bapak Ibu guru SD 01 Tebuning Karangmandan yang berbahagia, juga yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan di siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah kami di sini akan membacakan acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif hari Rabu 25 Oktober tahun 2023, yang mana pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD 01 Tebuning, yang ketiga akan diadakan pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sedangkan rangkaian acara yang keempat yaitu penutup. Demi menyingkat waktu dalam lancarnya kegiatan pada siang hari ini, maka dari itu kepada Bapak Ibu, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan, yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Nur Kayati MPD selaku Kepala Sekolah SD 01 Tebuning. Kepada Ibu Nur Kayati, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga semuanya selalu mendapat yang terbaik dari yang baik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini Ibu Siti Samaniatur Siti Insya akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Semoga dalam pemaparan dan penyampaian diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini nanti, semoga kedepannya menjadikan tolak ukur bagi anak-anak khususnya SD 01 Tebuning. Semoga membawa nama baik SD induk kita, dan nanti dalam penyampaiannya semoga lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara berikutnya sebagai inti pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini, yaitu pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman berbudaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Samaniatun Siti Insya SPD. Maka dari itu kepada Ibu Samaniatun Siti Insya, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah Nur Kayati SPD MPD, kepada Bapak Cianto selaku Wakil Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu guru semua, izinkanlah saya menyampaikan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah sebagai tugas saya
sebagai guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar dengan fasilitator Ibu Sudarsi SPD, kemudian Bapak Hendro Murwoto SPD sebagai pengajar praktik. Sebelum pemaparan budaya positif, saya akan memaparkan latar belakang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak sudah mempunyai kodrat, sudah punya potensi, dan tugas pendidik hanya menebalkan potensinya yang sudah dimiliki. Apabila potensi itu positif, tugas kita hanya menebalkannya. Namun, apabila potensi itu negatif, tugas kita menyamarkan bahkan menghilangkannya. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai mewujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Jika mereka sudah terbiasa melakukan budaya positif, kebajikan-kebajikan, mereka tidak akan terpengaruh adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini Tujuan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. 1. Membentuk karakter positif pada peserta didik yang disebarkan melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, baik itu guru, murid, ataupun kakak kelas, ataupun warga sekolah di sekitarnya. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai budaya. Nomor 3, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi pusat budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Yang kelima, mewujudkan nilai-nilai kedisiplinan dengan menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah ataupun di rumah. Kemudian, tolak ukur setelah kita mengadakan penyebaran budaya positif atau yang menjadi keinginan kita. Tolak ukurnya adalah 1, terwujudnya siswa yang berkarakter berbudaya dengan menerapkan nilai-nilai positif dengan baik. 3, terwujudnya siswa yang penuh kesadaran menerapkan nilai-nilai kebajikan. 4, terciptanya merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengemuka
menyuarakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang mereka sepakati. Next. Sekarang kita akan membahas tentang budaya positif. Setelah tadi kita gambarkan tentang filosofi Gajah Dewantara, kemudian tujuannya, kemudian tolak ukurnya, sekarang kita akan membahas tentang budaya positif. Next. Beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Budaya positif ini dapat terbentuk dengan adanya beberapa konsep sebagai berikut. Pada dasarnya, semua yang digambarkan di sini, satu, perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, restitusi segitiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, itu adalah dalam rangka membentuk budaya positif. Nanti kita akan membahas satu persatu, apa itu perubahan paradigma belajar, apa itu disiplin positif, apa itu keyakinan kelas. Next. Jadi semua itu untuk mewujudkan budaya positif. Dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Budaya positif merupakan wujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sekarang kita akan membahas apa itu teori kontrol. Sekarang sebelum membahas teori kontrol, ada beberapa pertanyaan pemantik. Coba kita uji coba. Yang pertama, salah satu tangan Anda silahkan dikepalkan. Bayangkan, semua kepalkan, mohon Bapak Ibu kepalkan tangan dulu. Bu Rika, Bu Ratna, kita coba kepalkan tangan dulu. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga dalam kepalan Anda. Dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena itu penting bagi kehidupan Anda. Dan bayangkan pula bahwa rekan Anda, misalkan Bu Rika mengepalkan tangan, Pak Jianto ingin mencoba membuka kepalan tangannya dengan membujuk, menghardik, merayu Bu Rika, menggelitik, menggoda. Apakah kepalan tangannya Bu Rika nanti dilepas, dibuka, atau tetap mengepal? Berikutnya. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda? Bu Kepala? Bersedia. Bu Rika? Bersedia. Pak Jianto? Ya. Bayangkan ini sesuatu yang jenengan pegang, penting banget. Ini barang saya butuh. Ini berharga sekali bagi saya. Anda bersedia? Anda bersedia? Terserah, ini enggak, ya monggo, ya silakan. Bentar, ya. Dipegang itu barang penting. Ya. Disuruh buka ya gak mau. Ada tangan Oke, bagus sekali. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, semangat sekali. Yang kedua, saya akan bertanya, apa alasan Anda membuka tangan kepala? Siapa tadi yang membuka? Pak Jianto. Alasannya apa Pak? Alasannya tadi untuk membuka tangan karena ada maksud di dalam tangan ini tadi mengandung unsur-unsur yang beberapa, ada yang sifat marah atau dan sebagainya. Ya, Pak Jianto punya gambaran lain. Kemudian Bu Bu Kepala Sekolah, kenapa Anda tetap menggenggam Bu? Karena di tangan saya yang tergenggam ini ada barang yang penting sehingga saya tidak mau membuka. Iya, bagus sekali. Pak Aan, kenapa tetap menggenggam Pak Aan? Apakah ini karena prinsip, karena itu punya saya harus mempertahankan? Iya, ada sesuatu yang berarti. Iya. Pak Sudimin, membuka atau menutup Pak? Buka ya ditutup. Iya, bagus sekali Pak Sudimin. Tergantung situasi. Oke, sekarang next. Dari beberapa argumen, saya
Pertanyaan dulu. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol menutup dan kepala tangan tadi? Yang memegang? Iya, pintar sekali Bu Rika. Ternyata yang memegang kontrol itu diri kita sendiri. Entah kita mau membuka atau menutup, itu sesuai kebutuhan kita. Kalau kita itu prinsip, kita harus pegang teguh. Kalau kita memang itu orang lain lebih membutuhkan dan kita rela membuka tangan, berarti kita membuka. Intinya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Tepuk tangan untuk Bu Kepala Sekolah. Next. Jadi teori kontrol tersebut itu akan merubah beberapa Dr. William Geiser itu dalam teori kontrol kemudian sampai sekarang itu berkembang dinamakan choice theory. Itu meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusinya begini, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat segala sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kayak posisi kontrol tadi. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Padahal pada dasarnya tidak. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dia memilih dikontrol gurunya karena dia merasa oh mungkin butuh, maka dia memilih seperti itu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Misalkan saya dikontrol guru saya harus ini, harus ini. Nah, itu semua memiliki tujuan. Nah, yang berhak mengontrol diri kita ya kita mau menerima atau tidak. Kita suka, bahkan tidak suka, itu tergantung kita sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak. Kalau itu tidak sesuai ya, akan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga, bahwa ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku mereka memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan kadang-kadang malah bisa terbentuk karena sebuah pemaksaan. Next. Ya. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey? Silakan. Menurut beliau, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Next.
dan respon. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon. Berpendapat juga seperti ini. Semua orang melihat hal yang sama. Ubahlah menjadi teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, memaksa ada pada saat bujukan itu gagal. Pas gagal kita memaksa, dibujuk. Padahal pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita kolaborasikan, kita bahas bersama. Jadi nggak usah melalui bujukan ataupun pemaksaan. Model berpikir menang atau kalah dalam teori kontrol diubah menjadi model berpikir menang-menang, draw, podo-podo. Itu. Berikutnya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Sudahkah? Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa pelajaran tentang perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Kita hubungkan. Mari. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Bayangkan dulu, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan orang lain? Kita pikirkan dulu. Kita terkadang melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan apa yang kita mau. Kita nggak dapat apa-apa. Apa yang kita mau kita dapatkan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah? Pak Janto pernah, Pak? Pernah. Gue pernah gue. Terus untuk mendapatkan hadiah, pernahkah kita melakukannya? Pernah, saya sendiri juga pernah. Atau untuk mendapatkan uang? Terus? Pernah? Pernah? Pernah. Apalagi kira-kira alasan melakukan sesuatu? Orang melakukan sesuatu ya ingin mencari ya sesuatu. Orang melakukan sesuatu ingin mencari sesuatu. Ya, next. Sekarang kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru itu sangat tertarik ya jika ada topik ini dibahas tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak itu disiplin, pasti mereka akan pintar, pasti mereka akan bisa belajar, pasti mereka menjadi anak yang mandiri. Para guru atau kita juga berpendapat bahwa disiplin anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita, pekerjaan mereka. Next. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang dibayangkan di benak Anda? Patuhkah atau apa? Apa bayangan Anda? Disiplin itu apa? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Pak Janto mikir keras. Disiplin itu apa? Disiplin kayak tetap apa janjinya mau tetap dengan melaksanakan aktivitas sebagai
Iya, sesuai aturan gitu ya. Iya. Kebanyakan orang memang seperti kata Pak Janto, yaitu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak gunakan sama sekali. Dalam budaya positif kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, padahal itu sebenarnya tidak. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada kedisiplinan yang kuat. Next. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menyampaikan kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu melakukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan berasal dari diri kita. Namun keinginan kita, disiplin itu muncul dari motivasi internal, kesadaran diri kita sendiri. Next. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan atau reward ataupun ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nilai-nilai kebijakan universal. Pembahasan tentang makna disiplin positif. Belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Satu, ya, di bawah ini salah satunya ada ya profil pelajar Pancasila yang sekarang kita terapkan. Ada Ibu Bimari Years program PJP, itu mencakup toleransi, rasa hormat, integritas. Kalau profil pelajar Pancasila dimensinya apa? Seperti yang sering kita nyanyikan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Next. Ada beberapa ya, ada 5 atau beberapa ya itu. Ada juga 9 pilar karakter. Kemudian 4 petunjuk hidup. Next. Tapi yang kita gunakan sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Ada ini nomor 5 ini, The 7 Essential Virtues. Ada yang ke-6 itu. Ada proyek nilai-nilai kebajikan yang rutin, peduli, rajin, dan integritas. Next. Itu beberapa kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita membahas kebutuhan dasar.
buktikan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Next, itu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, makan, pakaian. Yang kedua, kasih sayang, peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Next. Kemudian yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, prestasi, diakui, didengar. Kemudian ada juga kebebasan, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ada juga kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu adalah semua kebutuhan dasar manusia. Sekarang motivasinya apa? Motivasi perilaku manusia tersebut ada 2, yaitu intrinsik. Intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 2, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman yang intrinsik itu ya, yang dari dalam. 3, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Next, itu yang motivasi perilaku manusia yang intrinsik. Sekarang hukuman. 1, tidak terencana tiba-tiba. Kalau konsekuensi terencana disepakati. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Next. Saat guru perlu memahami ketiga perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada perilaku murid kita. Jika perilaku murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Padahal kita menginginkan motivasi dari internal, motivasi dalam diri sendiri. Kemudian motivasi internal itu dapat dimunculkan menjadi pribadi yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Next. Sebaiknya hindari hukuman agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Next. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Lanjut. Contoh penerapan posisi kontrol dulu. 1, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini merupakan posisi kontrol hukuman. Terus berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Nah, ini contoh-contoh posisi membuat merasa bersalah. Selanjutnya. Kemudian, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, tolong bantu bapak ya sekali ini saja. Saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, contoh kata-kata seperti ini kita memposisikan sebagai teman. Yang keempat, kamu ini sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak mau konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya, ke koperasi sana. Dan jangan diulang lagi ya. Seperti ini adalah posisi pemantau. Next. Nah, sekarang terakhir posisi manajer. Contoh perkataan posisi manajer seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi manajer. Sekarang next.
harus di posisi mana? Dari 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru memposisikan sebagai posisi manajer. Jangan lakukan sebagai teman, jangan lakukan sebagai membuat orang merasa bersalah, tapi posisikan diri kita sebagai manajer. Berikutnya, sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan dirinya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Next. Sekarang dari semua itu kemudian kita akan membentuk kedisiplinan melalui keyakinan kelas. Suatu keyakinan itu akan memotivasi seseorang dari dalam. Memotivasi secara intrinsik itu akan lebih bisa membentuk karakter daripada motivasi ekstrinsik. Next. Jadi kalau anak sudah yakin, dia akan meyakini dari dalam akan terbentuk karakter yang baik. Keyakinan kelas. Di dalam kelas perlu dibentuk dan ditanamkan nilai kebajikan universal dan berbudaya sehingga tercipta kondisi yang kondusif dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih dari sekadar aturan. Keyakinan ini adalah prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik. Murid-murid cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut. Next. Pembentukan keyakinan kelas. 1. Bersifat abstrak. 2. Berupa pernyataan universal. 3. Dibuat dalam pernyataan positif. 4. Sedikit saja agar mudah diingat. Kayaknya Bu Ika, Bu Rika, Bu Ratna sudah juga ya membentuk keyakinan kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next. Langkah-langkah kesepakatan keyakinan kelas. 1. Caranya membuat keyakinan seperti ini. 1. Izinkan murid untuk menyampaikan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Seperti contohnya gini, seperti apa keyakinan kelas impianmu? Ceritakan kelompok kelas impianmu. Kemudian yang kedua, bertanya tentang harapan kelas apa yang murid harapkan, tentang kondisinya, boleh tentang gurunya. Contoh, menurut kalian apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kesepakatan kelas impian kita? Nah, semua itu ditulis dalam poster, bisa ditulis dalam poster, kita tempel, itu akan lebih efektif ya, nanti agar daripada kita memberitahu apa yang hal-hal yang tidak boleh atau yang diperbolehkan. Melalui keyakinan kelas tersebut yang kita buat bersama, itu akan membuat anak lebih efektif. Kemudian ketiga, lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Keyakinan kelas, yakinkan bahwa jika kesepakatan kelas itu berisi keyakinan kita, kepercayaan kita yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit. Yaitu nantinya lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. 4. Buat poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas, kesepakatan yang dapat berupa panduan tingkah laku ataupun kata-kata positif atau yang lain. Kemudian kesepakatan kelas dapat berupa panduan tingkah laku yang merupakan kata-kata positif. Misalnya, jangan berlarian di kelas, itu kan negatif. Kita gunakan hindari kata-kata jangan, tapi gunakanlah berjalan dengan hati-hati.
semangat belajar. Contoh lagi, ada murid yang mengusulkan saling membantu jika dalam kesulitan karena murid kami peduli. Ambil saja, tinggal lakunya apa? Oh, peduli. Begitu. Next. Terus kemudian 5, beri waktu untuk mendatangani. Semua anak-anak kesepakatan itu ditandatangani atau boleh dicap pakai tangan, boleh. Next. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semua? Ada yang nggak masuk? Siapa? Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira kelas yang bagaimana yang anak-anak inginkan? Kelas yang menyenangkan. Ada lagi? Siapa yang ingin kelas apa, Mas? Kelas yang bersih. Ada lagi? Ya? Kelas yang asik. Kelas yang asik. Iya, kelas yang asik. Ada lagi? Siapa yang mau? Teman-teman tidak rame. Iya, ada lagi siapa? Kelas jangan dicoret-coret. Iya, pinter. Ada yang usul lagi? Sudah? Nah, sekarang Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kertas warna-warni yang saya bagi. Anak-anak boleh menuliskan kertas di situ, menuliskan kelas seperti apa yang diinginkan anak-anak dalam kertas tersebut, nggih. Saya akan memberikan kertasnya, nanti boleh anak-anak menuliskan di situ kelas yang seperti apa yang anak-anak inginkan. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, sekarang saya akan membagikan kertasnya. Anak-anak boleh menuliskan kelas yang seperti apa yang diinginkan. Mau warna oranye, siapa mau warna kuning? Aku. Nah, silakan ditulis ya, apa yang anak-anak inginkan. Pingin kelas kita seperti apa? Silakan ditulis, Mas. Sudah ditulis, Mas? Sudah? Oh iya. Sudah ditulis, Mas Nina? Sudah. Kelas seperti apa yang anak-anak inginkan? Ditulis dulu ya. Oke, silakan semua menulis. Nah, sudah selesai membuatnya? Sudah. Kalau sudah, mari kita tempel. Untuk yang meja sini, nempelnya di belakang sana nggih, yang sebelah sana. Untuk yang meja sini, tempel ke sebelah sana. Ikuti apa saya. Kalau saya bilang tempel, anak-anak boleh lari menempel ke sana. Oke? Siap? 1, 2, 3, tempel. Ayo tempel. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo tempel. 6, 7, 8, 9, 10. Ayo tempel. Ayo tempel. Tempel. Boleh menempelkan. Ayo tempel. Ayo tempel dulu, Mas. Ayo cepat ditempel. Iya, ditempel. Ayo. Saya, Bu. Iya, ini saya jadikan satu ya. Ini anak-anak menginginkan kelas
tempatnya dibuat dulu. Kita buat tempat yang bagus, Mbak. Ya dibuat dulu. Ya Mas Deva dibuat dulu tempatnya. Nanti untuk kesepakatan kita dibuat tempatnya ya. Bagus sekali. Nanti bisa dihias. Depan iya, Bu. Iya. Iku ora ana tulisane kene. Sana tulisane ngono. Ana tulisane kene. Turutkan. Persetujuan dengan kesepakatan kelas kita, silakan anak-anak menempelkan tanda tersenyum bagi yang setuju. Silakan ditempel sebagai kesepakatan kita. Turutkan. Tadi adalah semua hasil kesepakatan yang telah kita buat. Anak-anak meyakini dengan semua kesepakatan itu? Terima kasih. Dan inilah kesepakatan kita. Nanti kita akan perbaiki, kita tempel di papan sini. Itulah tadi hasil kesepakatan kita. Dan karena itu sudah keyakinan kita, kewajiban kita adalah untuk menjalankan. Demikian kesepakatan kali ini, kesepakatan kelas yang kita buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi nih ya. Yang pertama nih dari segitiga ini validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Next. Contoh menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 1. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Itu caranya menstabilkan identitas. Contoh ada kata-kata, Bapak Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Nah itu kata-kata menstabilkan identitas. Kamu tidak boleh merasa begitu. Bu Guru juga pernah salah kok. Itu caranya menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau seperti ini, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Boleh seperti itu. Kamu patut bangga karena telah memilih melindungi sesuatu yang penting buatmu. Boleh juga, padahal kamu bisa loh melakukannya. Gitu. Sekarang saya akan putarkan sebelum selesai nih. Saya putarkan sedikit video tentang gambaran segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Satrio, silahkan duduk. Mas Satrio tahu kenapa dipanggil Bu Siti ke sini? Tidak, Bu. Mas Satrio tadi berangkat sekolah jam berapa, Mas? Jam 7:30, Bu. 7:30.
Sekolah kita masuk jam berapa, Mas? Jam 7. Jam 7. Artinya Mas Satrio tadi datang tepat waktu atau terlambat, Mas? Terlambat. Mas Satrio, di sini Bu Guru tidak ingin menjelaskan atau mencari siapa yang salah. Bu Guru juga pernah kok melakukan itu. Setiap manusia itu punya kesalahan. Begini ya Mas ya, saya tidak menyalahkan Mas Satrio. Saya hanya akan mencari solusi permasalahannya Mas Satrio. Bagaimana Mas Satrio nanti agar tidak terlambat lagi. Mas Satrio masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Disiplin dan tepat waktu. Iya. Mas Satrio pasti punya alasan kenapa Mas Satrio terlambat. Coba ceritakan. Nonton TV sampai jam berapa? 12. Jam 12. Terus tidurnya kemalaman gitu. Iya. Mas Satrio masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Disiplin dan tepat waktu. Iya. Mas Satrio yakin kalau disiplin itu penting buat kita? Penting. Yakin kalau itu penting? Yakin. Nah, sekarang saya ingin tahu apa yang ingin Mas Satrio lakukan agar tidak terlambat lagi, Mas? Bangun lebih awal. Iya, setelah itu Pasang alarm. terus apa lagi Mas yang bisa Minta dilakukan? bantuan ibu untuk bangunin tepat waktu. Oh gitu. Nah kok bangunkan tepat waktu? Memang ibunya kemana? Ke pasar Bu. Oh ke Pagi-pagi. pasar. Oh pagi-pagi ke pasar. Ya sudah. Ya untuk berikutnya Mas Satrio sudah berusaha ya dengan jalan itu. Moga-moga Mas Satrio besok lagi tidak terlambat. Nanti ya minta bantuan ibu boleh, kakak boleh, ayah boleh, agar Mas Satrio besok tidak terlambat lagi. Begitu ya Mas Satrio. Terima kasih Mas Satrio. Sekarang Mas Satrio boleh kembali ke kelas. Senang sekali diajak Bu Siti praktek segitiga restitusi. Saya sedang diajar Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Selamat pagi Mbak Akila, silakan duduk Mbak Akila. Mbak Akila tahu kenapa Mbak Akila dipanggil Bu Siti ke sini? Mbak Akila, tadi pas waktu pelajaran Mbak Akila melihat jawaban temannya, menyontek pihaknya Mbak Amanda. Iya tidak Mbak? Iya. Kenapa Mbak Akila menyontek Mbak? Tadi malam saya tidak belajar dulu. Mbak Akila tahu nggak Mbak kalau perbuatan mencontek itu tidak baik? Tahu? Itu perbuatan salah apa benar Mbak? Salah. Gini ya Mbak Akila, saya di sini bukan ingin mencari siapa yang salah, karena setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Di sini Bu Guru hanya ingin mencari solusi dari permasalahannya Mbak Akila. Katanya tadi tidak belajar toh. Mbak Akila tahu peraturan yang kedua, peraturan kelas kita yang kedua apa bunyinya Mbak? Jujur dalam bertindak. Iya, jujur dalam bertindak. Berarti waktu Mbak Akila tadi nyontek, Mbak Akila jujur nggak Mbak? Oh tidak jujur. Jadi Mbak Akila tahu ya. Terus kenapa Mbak Akila melakukan hal tersebut? Kenapa menyontek? Kenapa melakukan itu Mbak? Oh tidak belajar. Mbak tadi malam nggak belajar kenapa Mbak? Main HP. Sekarang
pelajaran kan Mbak Akila sudah tahu kalau itu perbuatan nggak baik. Mbak Akila kira-kira sekarang ingin melakukan apa supaya besok tidak mencontek lagi Mbak? Belajar. Iya, tidak main HP lagi Mbak? Iya, bisa tidak dilangi lagi Mbak? Mbak Akila yakin kalau perbuatan tidak jujur itu perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik? Yakin. Berarti Mbak Akila yakin kalau kita harus jujur? Yakin kalau jujur itu penting Mbak Akila? Besok mau diperbaiki lagi nggak Mbak Akila? Iya. Besok tidak nyontek lagi Mbak Akila? Usaha apa yang dilakukan Mbak Akila? Iya, terima kasih Mbak Akila. Mbak Akila sudah jujur. Terima kasih. Semoga Mbak Akila besok bisa mengerjakan tugas-tugas dari guru, tidak menyontek lagi. Terima kasih Mbak Akila. Sekarang Mbak Akila boleh kembali ke kelas. Senang sekali diajak Bu Siti praktek segitiga restitusi. Saya senang diajari Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Ibu Guru, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah membersamai saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru semua, Bapak Ibu Guru serta staf SDN 01 Tongkuni. Demikian pemaparan penyebaran budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya penyebaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan karakter peserta didik. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pemaparan budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Samaniatun Siti Insia. Maka dari itu berarti sudah kegiatan pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama ya. Diawali dari Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qil ilmuni wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'ul qaribul mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.